Biografi Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama sesungguhnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Sebelum memeluk Islam, ia bernama dengan Abdul Ka'bah. Namun setelah ia masuk Islam, maka Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah. Pada peristiwa Isra Mi'raj, pada peristiwa Isra Mi'raj, ia mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Karena telah membenarkan semua yang Nabi ceritakan terkait peristiwa tersebut, di mana orang-orang tidak mempercayainya. Bukhari Muslim. Demikian biografi singkat tentang Abu Bakar. Kita akan melanjutkan tentang pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin. Saat Nabi SAW jatuh sakit, Abu Bakar diperintah oleh Nabi untuk mengimami sholat jamaah bersama kaum muslimin. Ketika Nabi SAW wafat, terjadi kekosongan pemimpin yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat. Kaum muslimin merasakan kesedihan yang mendalam, namun terjadi pula perselisihan siapa yang berhak dan layak memikul tanggung jawab pengganti beliau sebagai pemimpin. Jenazah Rasulullah belum lagi dimakamkan. Kaum Ansar yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang merupakan penduduk asli Madinah berkumpul di Saqifah atau Aula Bani Sa'idah, di Aula Bani Sa'idah, untuk memilih pemimpin kaum muslimin. Hal ini didorong oleh dua faktor, yaitu yang pertama, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang banyak menolong Nabi SAW. Sedangkan faktor yang kedua adalah sense of crisis, kepekaan terhadap krisis yang dimiliki kaum Ansor dalam menyikapi kevakuman kepemimpinan. Kaum Ansor tadinya hendak mengusung Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi pemimpin. Namun hal tersebut tertunda dengan kedatangan Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Hampir saja terjadi konflik antara Muhajirin dan Ansor. Maka Abu Bakar tampil menengahi dan memberi hujjah bahwa kalangan Muhajirinlah yang mesti menjadi pemimpin umat. Setelah kaum Ansor bisa menerima hal tersebut, maka Abu Bakar mengambil inisiatif dengan mengangkat tangan Umar dan Abu Ubaidah untuk dibaiat sebagai khalifah. Kan tetapi, kedua sahabat tersebut malah berbalik mengangkat tangan Abu Bakar untuk dibaiat menjadi khalifah. Mereka berdua menganggap bahwa tidak ada yang lebih pantas selain Abu Bakar. Umar berkata, "Kami memilih engkau karena engkau adalah yang terbaik di antara kami. Dan Rasulullah lebih mencintaimu dibandingkan kami." Kemudian proses pembaiatan berlanjut dengan diikuti oleh kalangan Muhajirin dan Ansar yang sempat hadir pada saat itu. Masa kekhalifahan Abu Bakar merupakan masa krisis perjalanan syiar Islam karena dihadapkan sejumlah masalah seperti kemurtadan dan ketidaksediaan, murtad dan pengkhianatan. Beberapa anggota suku mulai menolak untuk membayar zakat untuk Baitul Mal. Kemudian masalah berikutnya adalah munculnya beberapa kafir yang menyatakan dirinya sebagai nabi, serta sejumlah pemberontak-pemberontak kecil yang merupakan bibit-bibit perpecahan. Setelah permasalahan besar dalam negeri dapat diatasi dengan baik, Abu Bakar memfokuskan pada kebijakan luar negeri, yakni menyelamatkan suku-suku Arab dari penganiayaan pemerintahan Persia. Untuk misi ini, Abu Bakar kembali mengirimkan Khalid bin Walid dengan pasukannya yang akhirnya bisa menguasai Persia, Irak Selatan.
Syria dan Romawi hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Subhanallah. Di saat kemenangan demi kemenangan diraih pasukan Muslim, Abu Bakar dikabarkan terus sakit pada tanggal 7 Jumadil Akhir 13 Hijriah dan akhirnya meninggal setelah menderita sakit selama 2 minggu. Beliau meninggal dunia pada usia 61 tahun pada hari Selasa 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Meskipun Abu Bakar menjabat khalifah dalam masa yang relatif singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan, namun ia berhasil membina dan mempertahankan eksistensi persatuan dan kesatuan umat Islam. Wibawa umat Islam pun semakin terangkat dengan ditaklukkannya 2 imperium terbesar dunia saat itu, yaitu Romawi dan Persia, yang merupakan poros kebudayaan dan peradaban dunia. Dari sekian prestasi yang terukir pada masa kekhalifahan Abu Bakar, maka jasa terbesar Abu Bakar yang dapat dinikmati oleh peradaban manusia sekarang adalah usaha pengumpulan Al-Quran yang kelak melahirkan Mushaf Utsmani dan selanjutnya menjadi acuan dasar dalam penyalinan ayat-ayat suci Al-Quran hingga menjadi kitab yang menjadi pedoman utama kehidupan umat Islam. Masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi atau tahun 13 sampai 23 Hijriah. Berikut adalah biografi singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu putra terbaik suku Quraisy. Ia lahir 13 tahun sesudah Rasulullah SAW dilahirkan. Ia bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Du'ay bin Khalid bin Bihar. Umar memeluk agama Islam pada tahun kelima kenabian. Sebelum masuk Islam, ia termasuk pemimpin Quraisy yang sangat gigih menentang Islam, bahkan sangat ingin membunuh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dengan masuk Islamnya Umar sangat berpengaruh bagi kaum Quraisy, apalagi ia adalah salah satu orang yang disegani di kalangan mereka. Setelah masuk Islam, Umar menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat. Ia digelari Nabi dengan gelar Al-Faruq atau pembeda, pemisah. Karena Allah telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Ia juga termasuk orang yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Di antara kelebihan Umar bin Khattab ialah bahwa ia memiliki sifat yang tegas yang ia warisi dari bapaknya. Selain itu, beliau juga adalah seorang pemimpin yang soleh, adil, jujur, dan sederhana serta selalu mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Penobatan Umar bin Khattab sebagai khalifah ini menjelang wafat Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Menurutnya, hanya Umarlah yang mampu untuk meneruskan tugas kepemimpinan umat Islam. Namun sebelum Abu Bakar menetapkan Umar sebagai penggantinya, terlebih dahulu ia berkonsultasi dan meminta pendapat para pembesar sahabat. Ternyata mereka tidak berkeberatan atas maksud sang khalifah untuk mencalonkan Umar sebagai khalifah berikutnya. Meskipun pengangkatan Umar sebagai khalifah merupakan fenomena baru yang merupakan penobatan putra mahkota,
Tetapi harus dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter. Kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan ditandai dengan keberhasilannya di berbagai bidang. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Umar dilandasi prinsip-prinsip musyawarah. Untuk melaksanakan prinsip musyawarah itu, Umar senantiasa mengumpulkan para sahabat yang terpandang dalam memutuskan sesuatu bagi kepentingan rakyat. Karena pemikiran dan pendapat mereka sangat menentukan perkembangan kehidupan, kenegaraan, dan pemerintahan. Di era kepemimpinan Umar, gelombang ekspansi secara besar-besaran pertama terjadi. Berkat penaklukan-penaklukan di zaman itu, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengajak dunia memeluk Islam dengan ajakan yang baik dan penuh hikmah. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, mengharuskan ia mengatur sistem administrasi kenegaraan yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, politik, hukum, maupun ekonomi. Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang administrasi pemerintahan. Umar membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Dengan Madinah sebagai pusat pemerintahannya atau ibu kota. Lalu yang kedua, dalam bidang administrasi peradilan. Pada masa Umar juga telah didirikan pengadilan dengan administrasi yang tertib. Ia pun mengangkat orang-orang yang ia anggap cakap dan mampu menjadi qadhi atau hakim di wilayah-wilayah kekuasaan. Umar memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang pada pemerintahan Abu Bakar, khalifah dan para pejabat administratif merangkap jabat sebagai qadhi atau hakim. Bidang selanjutnya yaitu bidang administrasi militer. Seiring dengan meluasnya penaklukan, untuk mewujudkan dan menyiapkan pasukan profesional, Umar menciptakan suatu sistem militer yang tidak pernah dikenal sebelumnya, yaitu seluruh personel militer harus terdaftar dalam buku catatan negara dan mendapat tunjangan sesuai dengan pangkatnya. Dari uraian faktor-faktor yang ikut andil mempengaruhi kebijakan-kebijakan Umar di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa metodologi Umar dalam menegakkan hukum dipengaruhi oleh dua sikap, yaitu yang pertama, beradaptasi dengan kemajuan zaman dengan kreatif. Dan yang kedua, berorientasi pada sejarah secara kontekstual. Barangkali inilah yang menyebabkan terciptanya negara adikuasa dan kemakmuran umat Islam, sehingga semua orang hormat dan cinta kepadanya. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Beliau syahid di jalan Allah setelah ditikam oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah, seorang majusi, saat beliau keluar dari masjid setelah menunaikan salat subuh sebanyak 2 tikaman dengan belati yang telah dilumuri racun. Setelah mengetahui pelakunya, Umar berkata, "Alhamdulillah, Allah tidak menjadikan penyebab kematianku dari seorang muslim." Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ia dilahirkan di Makkah pada tahun 576 Masehi. Ia 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Silsilah keluarga Utsman dan keluarga Muhammad bertemu pada Abdul Manaf.
Sebelum masuk Islam, ia merupakan seorang yang kaya, pedagang besar dan terpandang. Sesudah Muhammad diproklamirkan sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia termasuk orang yang mula-mula mempercayai risalah Nabi dan masuk Islam. Ia memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Ia menikah dengan dua putri Rasulullah SAW dalam waktu yang berbeda, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga ia diberi gelar Zul Nurain atau pemilik dua cahaya. Sejak Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, kaum muslimin dicekam oleh rasa ketakutan, khawatir akan nasib mereka sendiri kelak. Terpikir oleh mereka siapa yang menggantikan Umar jika dengan takdir Allah khalifah meninggal. Beberapa orang kemudian membicarakan masalah ini kepada Umar yang waktu itu sedang sakit. Mereka meminta Umar untuk mencalonkan penggantinya kelak. Ketika Umar wafat dan jenazahnya selesai dimakamkan, anggota majelis syuro segera mengadakan pertemuan. Tugas mereka sangatlah berat, yaitu memilih dan menentukan salah seorang di antara mereka yang kelak menjadi khalifah sepeninggal Umar. Dalam proses musyawarah, dari 6 orang yang terpilih kemudian mengerucut setelah Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengundurkan diri. Talha memberikan haknya kepada Utsman, Zubair kepada Ali, sedangkan Sa'ad kepada Abdurrahman. Maka tersisa 3 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdurrahman mengundurkan diri dari pencalonan karena sadar bahwa Utsman dan Ali lebih pantas. Akhirnya, Majelis Syuro hanya menyisihkan 2 calon tersisa, yaitu Utsman dan Ali. Dengan begitu, Abdurrahman ibnu Auf melepaskan pencalonannya, maka hak memilih salah seorang di antara Utsman dan Ali ini berada di tangannya. Dalam prosesnya, kemudian Abdurrahman akhirnya membaiat Utsman bersama orang-orang di dalam majelis yang hadir pada waktu itu. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan tercatat ada beberapa prestasi yang sangat berharga baik bagi pemerintahan Islam maupun bagi kaum muslimin pada umumnya, di antaranya perluasan daulah Islamiyah pada masa Utsman telah mencapai daerah yang belum dapat dibebaskan pada masa Umar bin Khattab seperti Afrika dan Konstantinopel. Kemudian pembentukan armada laut pertama dalam sejarah Islam atas usul Muawiyah. Selanjutnya, renovasi dan perluasan Masjid Nabawi. Ada pula usaha penyeragaman bacaan Al-Quran. Hal tersebut ia lakukan atas dasar laporan dari Hudzaifah bin Yaman bahwa ketika ia bersama pasukan muslimin yang lain terlibat dalam perang di Armenia dan Azerbaijan, dalam perang itu banyak orang Syam yang membaca dengan bacaan yang berbeda. Ali bin Abi Thalib, namanya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu Nabi. Ali masuk Islam pada usia 8 tahun dan termasuk orang kedua yang masuk Islam setelah Siti Khadijah. Bahkan ia diasuh dan dididik langsung oleh Nabi karena ayahnya yang juga adalah paman Nabi mempunyai banyak anak dan hidup miskin. Ia juga telah dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecilnya ia sangat disayangi oleh Rasulullah dan menyaksikan langsung turunnya wahyu. Tatkala ia dewasa, ia pun dinikahkan dengan putri Nabi, yaitu Fatimah. Ketika pengepungan Utsman berakhir dengan terbunuhnya sang khalifah oleh para pemberontak, para sahabat terkemuka berkumpul. Mereka meminta Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah. Pada awalnya Ali menolak, namun
Para sahabat terus mendesak dan mengatakan bahwa situasi akan chaos jika ia tetap menolak. Akhirnya Ali terpaksa menerima jabatan itu. Ia pun dibaiat pada hari Kamis, tanggal 27 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Situasi negara belum aman karena pembunuh Utsman belum juga ditangkap dan banyak pihak yang ingin membalas kematian Utsman dengan caranya sendiri seperti Muawiyah, Az-Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu anha. Zubair bin Awam, Thalha dan Ubaidillah serta Aisyah. Mereka berpendapat bahwa menangkap Ternyata kebijakan ini tidak disepakati oleh Muawiyah, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah dan Aisyah. Mereka berpendapat bahwa menangkap pembunuh Utsman harus disegerakan dan hal yang mendesak. Perbedaan istihad inilah yang kemudian menimbulkan polemik hingga terjadi perang Jamal, bahkan Muawiyah enggan membaiat Ali sebelum pembunuh Utsman dieksekusi hingga kemudian terjadi perang Siffin. Perbedaan istihad antara khalifah dan pembesar sahabat yang memiliki pendukung masing-masing akhirnya mengakibatkan pecahnya perang saudara, memakan korban tidak sedikit dan menodai kemuliaan Islam. Pintu perpecahan terbuka sejak terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Akan tetapi perlu dicatat bahwa perang tersebut bukanlah sebuah perebutan kekuasaan, apalagi pemberontakan.